Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wa salaman ala nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin, yang mana beliau sedang mengampu di mata kuliah yaitu Tahsinul Qiraah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang metode-metode Al-Qur'an, yang mana di sini metode Al-Qur'an yaitu banyak sekali di Indonesia itu metode-metode Al-Qur'an, cara-cara membaca Al-Qur'an. Di sini yang pertama ada metode Qiraati 1963. Metode Qiraati dicetuskan oleh Kiai Haji Dahlan Salim tahun 1963. Pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji di Pedagang gitu. Selanjutnya adapun metode Qiraati disusun pada tahun 1963 Masehi. Sebagai penyusun di dalamnya yaitu adalah Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Akrom. Buku ini pertama kali dimunculkan terdiri dari 10 jilid, kemudian mengalami 2 kali revisi sehingga sekarang buku Qiraati terdiri dari 6 jilid seperti itu. Di sini adalah pembelajaran membaca Al-Qur'an dengan metode Qiraati adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan pengajaran secara klasikal dan individual. Yang kedua, guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok. Yang ketiga, bahasan di sini yaitu selanjutnya siswa membaca sendiri. Yang keempat, di sini siswa membaca tanpa mengeja. Terus selanjutnya buku metode Qiraati di sini dalam mengajarkan metode Qiraati ada 1 sampai 6 jilid, yaitu jilid pertama kunci keberhasilan dan belajar membaca Al-Qur'an. Jilid kedua adalah lanjutan dari jilid yang 1 setelah terpenuhi target jilid 1. Selanjutnya jilid 3 ada setiap pokok pembahasan lebih ditekankan pada bacaan panjang huruf mat. Jilid yang keempat di sini 2 Imam Mujito Semarang, Raudatul Mujawidah. Di sini tentang keberhasilan dalam membaca tartil dan tajwid. Yang kelima merupakan lanjutan dari yang keempat barusan, jadi yaitu membaca dengan baik dan benar. Terus selanjutnya di sini yang ke-6 yaitu tentang dilanjutkan dengan pelajaran juz 27 seperti itu. Jadi selanjutnya analisis keunggulan metode ini dari Qiraati dalam proses membaca Al-Qur'an. Pada metode Qiraati, guru mengajarkan murid dengan langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiraati ini melalui sistem pendidikan pusat pada murid dan kenaikan kelas. Jilid ini ditentukan oleh bulan, tahun, dan tidak secara klasikal. Ada yang secara klasikal, ada yang secara tidak klasikal, tetapi secara individual per
seorangan. Jadi hingga siswa walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid. Karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, seperti itu. Jadi di dalam metode ini qiraati ini, jadi murid itu sudah bisa terlebih dahulu di dalam membacanya, namun di dalam hukumnya masih belum bisa seperti itu. Jadi banyak di Indonesia ini, setahu saya untuk yang metode Al-Quran itu ya, cara membaca Al-Quran itu banyak. Setahu saya ini yang dibahas barusan tentang metode qiraati, ada metode Qur'ani, ada metode dirasati, ada metode tilawati seperti itu. Ada juga metode qiraatuna. Banyak sebenarnya di cara-cara baca Al-Quran itu. Nah, namun ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.